waktu itu tepatnya malam Selasa. Malam Selasa itu kebetulan suami saya seperti biasa dia main bulu tangkis. Seperti biasa main bulu tangkis, saya di rumah sendiri. Saya bilang, kok gini amat ya suasananya? Saya bilang, kok beda gitu. Beda amat nih di rumah suasananya. Udah gitu, saya panggil tuh om dan tante saya ke rumah. Kita ngobrol bertiga, bukan di dalam rumah tapi di bengkel. Saya kan ada bengkel waktu itu ya. Di area dekat rumah depan-depanan atau gimana nih lokasi? Masih nyatu gitu. Ini dapur, bengkel, kamar mandi. Begitu tiba-tiba ada suara air keran dinyalain. Air keran seret gitu kan dinyalain, jelas banget karena waktu itu sepi suasananya. Dan gitu saya pikir itu emang suami saya mungkin ya pulang, cuma dia nggak langsung ke tempat saya lagi ngobrol. Mungkin dia ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain mungkin, kirain saya. Udah setelah itu ada lagi suara dari kamar mandi juga. Suara dari kamar mandi itu jelas banget suaranya, kayak gayung itu di seret gitu, seret si gayung itu. Jadi jelas banget itu 3 kali waktu itu. Oke, Mbak Lina, pertanyaan saya. Yang pertama-tama, apakah kalau tadi saya sudah sempat menanyakan bahwa Anda memang tidak pernah melihat secara langsung gitu ya? Pernah ngelihat sekali, bukan di rumah itu. Bukan di rumah? Bukan di rumah yang lama. Di rumah yang lama, melihat sekali? Ngelihat sekali, itu bentuknya. Suami Anda pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Karena saya masih penasaran anak Anda tiba-tiba dengan mudahnya berinteraksi gitu kan, dengan mudahnya itu. Saya mencoba mencari tahu apakah memang ada garis keturunan atau apa. Sebelumnya nanti juga saya akan berusahakan Tasya untuk screening juga gitu terhadap Mbak Lina. Suami Anda pernah nggak punya pengalaman? Enggak. Tidak pernah cerita pada Anda ya? Malah suami saya nggak percaya. Oke. Hal-hal seperti ini ya. Baik. Oke, jadi artinya dengan sendirinya lebih kepada Mbak Lina. Tapi Mbak Lina secara kondisi pun juga tidak pernah gitu kan. Maksudnya bisa dibilang bukan ini ya. Tasya gimana? Bisa dicek lebih dahulu? Boleh. Tenang, jangan tegang. Ini sebenarnya dari keluarganya Mbak Lina ada sih ini. Ada turunannya. Jadi nggak tiba-tiba. Itu ada turunannya. Tapi nggak begitu kuat. Jadi maksudnya nggak usah. Ya memang anaknya akan bisa lihat gitu. Tapi dia nggak akan terlalu dalam lah. Hanya sebatas ngelihat, mungkin mentok-mentok ngobrol sama sosok. Gitu. Jadi kalau tadi dilihat Mbak Lina sama suami nggak ada yang bisa, tapi ternyata ada garis turunannya itu. Secara garis turunan ya ada dari keluarga yang bisa ternyata. Iya, emang dari keturunan saya juga ada. Dari kakek saya dulunya suka ngobatin orang. Iya. Sarah, sebenarnya tadi juga cukup menyimak cerita dari Mbak Lina. Ada yang mau ditanyakan langsung? Ada yang merasa penasaran Anda? Ada? Enggak sih, cuman saya juga dulu, anak saya dulu tiba-tiba bisa melihat sesuatu gitu, pernah juga gitu. Kita sebenarnya berbagi pengalaman sebagai orang tua. Saya juga punya anak, itu umur 7 tahun, dia pernah melihat sesuatu yang orang-orang nggak bisa lihat, tapi dia bilang, enggak itu ada kok di situ gitu. Terus kita bilang yang mana, di mana? Itu di depan, itu sampai nunjuk-nunjuk gitu, dan nggak ada orang yang melihat, yang percaya gitu. Tapi lama-lama selama berhari-hari dia tetap melihat sosok tersebut gitu. Jadi kita agak khawatir, berarti dia nggak bohong nih. Nggak mungkin anak saya bohong berhari-hari gitu. Gitu. Itu mungkin yang dirasakan juga pengalaman sebagai orang tua, maksudnya ketika tiba-tiba anak melihat sosok yang kita sebagai orang awam mungkin tidak melihatnya gitu. Tapi artinya anaknya sampai sekarang masih? Ya mungkin itu Tasya yang dialami ketika kecil. Kayaknya enggak. Sekarang kayaknya udah enggak gitu. Soalnya kan waktu dia
ada perubahannya gini, tadinya anak ceria, terus pas dia bisa ngelihat jadi pendiam, murung, diem, ini anak kenapa ya, saya bilang kok selalu ngomong yang aneh-aneh gitu, di luar nalar lah, di luar logika, saya bilang gitu, kenapa ya ini anak. Terus pas dibawa ke rumah neneknya, pulang jam 12 malam dari rumah neneknya, itu waktu kecil, kalau anak kecil kan biasanya katanya emang suka ngeliat ya, waktu kecil, Bu, itu ada kakek di sawah lagi nyangkul, dadah kakek. Gitu. Kakek, maksudnya kakek yang di sawah gitu, lagi nyangkul gitu. Gitu. Sekarang mah kayaknya ditanyain lagi deh, sekarang masih bisa ngeliat? Udah enggak atau dia sebenarnya menutup seperti diri, yang seperti kakak bilang tadi, cuma nggak kuat ya gitu. Jadi kalau Evan sudah selesai menggambar? Ya sudah. Baik. Dari foto yang dikirimkan Mbak Lina ada beberapa foto ya, salah satunya dari kamar mandi ya. Oke. Kalau yang dari kamar mandi saya lihatnya kayak ada kuntilanak tapi dia bertaring. iya benar Ya. Oke. Ini area kamar mandi ya? Oke. Gimana sosoknya? Oke. Ini Oke, baik, lanjutkan. Oke, dan ada satu lagi yang menarik perhatian saya. Ini kamar ya? Iya. Saya ada lihat sosok anak kecil. Kemudian bagian di sini apa? Bagian sebelah sini apa? Di sini kosong ini yang di ruang Bentar. kosong itu. Di area sebelah sini ya, Evan, artinya? Iya. Oke, sisi sininya apa? Oh itu. Ada apa? Ada ruangan apakah? Ada pintu akses kah atau apa? Atau lemari? Ada lemari Disimpan apa itu? baju. Dari foto yang dikirim saya tertarik dengan ada sesuatu yang di lemari ya. Nggak tahu, energinya cukup berasa. Saya baru inget Apa? di dalam Lemari? laci-laci gitu Oh, ya? ya. Saya pernah dikasih cincin Sama. orang itu semacam orang pintar gitulah. Oke. Itu pernah dikasih cincin, nggak saya pakai karena memang saya nggak percaya. Ya. Saya taruh di situ. Nah, saya baru ingat sekarang. Di area Laci, situ, di lemari. di laci sofa, Oh, laci Oke. tempat tidur. Oke. Baru ingat saya. Baik. Niko, aku izin sebentar ya. Ya, silakan. Mbak Lina boleh duduknya lurus saja. Tangannya boleh pegang satu. Oke, jadi yang nempel, yang ada di cincin itu, yang diberikan itu, arahnya memang ke anaknya Mbak Lina karena dia yang cukup peka. Oke. Kepekaannya cukup, karena satu anak kecil memang dia peka ya sampai Ya. umur 7-8 tahun. Nah, anaknya Mbak Lina ini selain peka, dia ada turunannya juga. Ada turunannya dan dia nggak takut terhadap itu. Jadi dia explore aja, ada lihat Ya. ini, lihat itu, dia iyain aja gitu. Kalau Mbak Lina sebenarnya dia pun punya itu, tapi ketutup sendiri karena dianya nggak takut gitu. Oke. Baik. Apa yang harus dilakukan? Cincin itu kalau memang tidak mau disimpan, Kalau nggak mau disimpan nggak apa-apa sih, itu dibuang aja, tapi harus di dengan alir cara yang mengalir. tepat ya. Iya, dialir mengalir. Oke. Baik. Mungkin Karena kurang lebih seperti itu. tidak begitu berpengaruh juga sih sebenarnya. Nah, tapi ada satu pembelajaran bahwa juga kita jangan sembarangan menerima barang-barang yang tidak jelas ya dari online, karena kita tidak pernah tahu ada apa dalam barang tersebut dan bagaimana efeknya ke kita gitu ya. Dan Mbak Lina, semoga apa yang tadi Tasya sampaikan juga sudah cukup jelas. Mbak Lina ataupun juga Irfan tadi sudah mengabarkan. Terima kasih banyak atas kesediaannya bergabung di Medium malam ini. Saya akan persilahkan Mbak Lina untuk kembali. Terima kasih banyak. Baik. Iya. Silakan. Mbak Lina, terima kasih banyak. Oke. Tapi
sebenarnya satu juga, kalau tadi kita sempat menyaksikan bahwa banyak sekali sih orang-orang yang dengan mudah untuk menerima barang, ya kan, tanpa tidak tahu efeknya gitu kan, itu yang harus diperhatikan. Tapi saat ini saya akan mempersilahkan juga Tasya. Iya. Mungkin Anda juga membawa tarot setahu saya hari ini. Iya. Mungkin Sarah keberatan atau tidak? Oh enggak, saya suka sih. Oke, baik. Tasya, Aku baca ya. silakan. Oke, mau di sebelah sini? Mau sebelah sini, silakan. Sebelah mana? Sarah di situ, silakan. Oke, baik. Jadi saat ini Ini yang aku bacain apa yang energi Kasara kasih ya. oke. Ini perlu aku ini nggak? Boleh kalau bisa. Aku nggak pandai. Dalam menggunakan kartu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jarang main kartu soalnya. Ya, Oke. oke. Kasara ambil 3. Oke. Jadi apa saja yang akan dibacakan, Tasya? Mungkin ini tuh aku harus buka dulu nih apa yang keluar. Oke. 2. Satu lagi. 3. 3. Oke. Oke, kita buka ya. Ini bagus semua sebenarnya. Oke. Ini lebih ke kehidupan, Niko. Ya. Jadi Kasara itu sekarang lagi ada di fase, kita kan kalau kehidupan satu lingkaran penuh fase kita. Kasara habis menyelesaikan itu dan akan memasuki fase baru. Nah, di kartu yang kedua, ini kayak dikasih lihat Kasara itu terkadang pikiran sama hati nggak sinkron. Harus ada dua keseimbangan. Ini kalau dilihat si kakinya tuh satu di air, satu di tanah. Itu dan dia tangannya sambil tuang-tuang. Itu supaya seimbang, kedua otak dan hati kita harus seimbang. The Moon ini kalau dilihat di belakang itu sisi spiritual sebenarnya, ada gunung. Nah, Kasara itu karena dia lagi mau masuki fase baru, harus juga yakin bahwa fase yang dilalui ini emang nggak selalu enak gitu, pasti akan ada nggak enaknya. Dan itu misteri, kita nggak pernah tahu ke depannya. Aku mau ambil satu kartu ya. Nah, di sini artinya Kasara itu orangnya nggak muluk-muluk ya. Jadi dia mau jalanin aja, nggak berpikir nanti terlalu overthinking juga tidak. Ya udah dijalanin aja. Walaupun sebenarnya dia punya rencana pelan-pelan, kecil-kecil, tapi kalau memang nggak bisa dilakukan ya udah, nggak ada kekecewaan juga. Mungkin kecewa sebentar tapi udah gitu, dia nggak terlalu dalam gitu, sakit hatinya, apanya. Gitu. Nah, Kak Sarah boleh ambil 2 lagi. 2 lagi. Untuk kesimpulan ini. Ini unik nih, ini 2 yang berlawanan sebenarnya. Oke. Kak Sarah itu jiwanya jiwa muda, tapi ada old soul-nya juga. Oke. Jadi jiwa mudanya tiba-tiba dia bisa keluar, tapi old soul-nya emang lebih besar dibanding jiwa mudanya ini. Tapi ketika 2 itu ketemu, dia kalau lagi marah tuh bisa duar gitu, keluar semuanya. Emotional. Iya, dan itu berpengaruh ke berbagai pihak tuh. Kalau dia marah berhubungan tadi dia auranya juga gede gitu. Itu mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Kalau udah mulai emosi, udah mulai kadang kasarannya lagi sedih, orang tuh bisa rasain. Jadi kerasa banget sama lingkungan sekitar karena auranya tadi. Dan The Tower ini menunjukkan dia orang yang sangat berpengaruh terhadap sekitarnya. Pengaruhnya tinggi gitu. Dominan terhadap ya. ada yang sekitarnya ya. Oke. Itu baik. sih dari, atau Kak Sarah ada pertanyaan yang mau diambil dari kartu? Ada yang mau ditanyakan, Sarah? Udah sih itu aja kayaknya. Tapi kalau misalkan mungkin dari Tasyanya juga kalau misalkan mau ambil lagi atau gimana, aku juga Aku bingung. tutup kali ya satu kartu lagi. Satu kartu.
Judgment. Oke. Ini kartu yang ngasih tahu bahwa nanti di depan mungkin ada hal-hal yang ada konfrontasi dari orang terdekat yang mungkin bikin kita harus seimbang tadi otak sama pikiran, karena kalau enggak akan meledak gitu. Jadi akan ada orang-orang terdekat yang punya ngaku sesuatu, mengkonfrontasi sesuatu. Nah itu sebenarnya tidak sebesar itu. Jadi kalau misalnya tidak seimbang akan jadi meledak sekali. Tapi kalau seimbang aman. Kayaknya udah lewat ini. Sebenarnya udah lewat loh. Yang kamu bilang itu udah lewat sebenarnya. Udah selesai. Berarti benar kartunya. Ini adalah kartu terakhir ya. Tadi ya. Judgment adalah ketika tadi apa yang sudah dilewati. Kalau boleh saya sedikit merangkum ya Tasya ya. Kan, sebenarnya siklusnya sudah ada siklus yang lengkap dilewati, kemudian memulai siklus baru tapi penuh dengan godaan dan cobaan dan segala apa, dan akhirnya muncullah dengan kondisi yang memang membuat Sarah ini harus berjalan dengan memilih langkah-langkah yang lebih tepat, terutama dengan sebagai seorang yang dominan, ya kan. Tapi kembali lagi akhirnya ada judgment, ada penilaian yang terjadi baik dari keputusan kita ataupun juga hal-hal yang kita lakukan dari orang-orang di sekitar ya. Baik. Terima kasih Sarah sudah bergabung bersama kami malam ini di Medium, dan tentunya juga teman misteri bahwa tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka, hanya yang lemah yang akan mudah untuk menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.